Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan bersama satuan tugas di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah kekerasan seksual di satuan pendidikan serta memberikan tindakan tegas bagi para pelaku. Pelaksana tugas asisten kesejahteraan rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan bersama satuan tugas Satgas di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan akan mendapatkan sanksi tegas. Pemprov Jakarta juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Selain itu, Suharini menjelaskan bahwa satuan pendidikan diwajibkan memulihkan kondisi psikologis korban melalui pendampingan psikologi oleh tenaga profesional dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Langkah ini bertujuan memastikan korban tidak mengalami trauma jangka panjang. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Ibu Suharini Eliawati selaku pelaksana tugas asisten kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kita langsung sapa. Selamat siang Ibu Eli. Apa kabar di sana Ibu? Assalamualaikum. Salam, suara saya bisa didengar jelas? Sudah terdengar Ibu Eli. Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat, tetap semangat mengawali minggu ini dengan tema-tema yang sangat menarik untuk anak-anak didik kita. Iya, betul sekali. Kita langsung saja berdiskusi Ibu Eli tentang tema kita saat ini untuk mencegah kekerasan anak ya. Ada tim dari TPPK. Nah, ini boleh dijelaskan sebetulnya Bu, apa sebetulnya peran dan fungsi dari TPPK agar masyarakat kita juga bisa lebih aware dan mengetahui tim ini, TPPK? Pemprov DKI Jakarta harus membentuk suatu tim gitu ya. Karena memang kita tahu tantangan DKI Jakarta salah satunya adalah kita ingin menjaga anak-anak kita bisa belajar dengan baik, dengan konsentrasi, tanpa adanya terganggu tindakan-tindakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya apa? Di antaranya adalah salah satu yang menjadi konsen kita, bagaimana riskan anak-anak kita mendapatkan pelecehan atau kekerasan. Seperti itu sebenarnya latar belakangnya, Mas. Sehingga tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta membentuk SK yang ditandatangani oleh Pak Gubernur untuk menjadikan tim gitu ya, bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap pencegahan aksi-aksi tersebut. Oke, saya mau masuk ke aksinya. Ini bagaimana mekanisme dari tim TPPK untuk menangani kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, Bu Eli? Bu Eli, bisa mendengar suara saya dari studio? Halo, Ibu Eli? Ibu Eli, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dari apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Eli, bahwa tim TPPK ini bisa berdiri akibat banyaknya jumlah tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Dan kita tahu tindak kekerasan itu dan bullying saat ini sedang marak terjadi di sana-sini. Dan bullying ini juga ada beberapa kategori. Kalau saya tadi sempat meriset, ada beberapa poin penting dari bullying, yaitu ada perundungan, bullying secara verbal, kemudian ada juga bullying secara fisik, ada secara cyber juga, dan bullying atau perundungan yang dilakukan di media sosial. Dan yang paling banyak terjadi adalah perundungan atau bullying yang terjadi secara fisik maupun perundungan verbal, dan yang paling banyak terjadi di media sosial. Karena kita tahu juga anak-anak kita saat ini sedang marak-maraknya dan sedang adiksi-adiksinya menggunakan gawai, terutama setelah pandemi COVID-19, di mana anak-anak kita di saat pandemi COVID-19 diharuskan sekolah dari rumah, belajar dari rumah dan menggunakan gawai.
budaya tersebut juga terus berlanjut hingga saat ini. Ada banyak sekolah juga yang menerapkan sekolah dari rumah, mengerjakan PR dari rumah, sehingga mereka juga bersosialisasi di ruang-ruang media sosial. Dan dari sanalah ada banyak terjadi bullying atau perundungan yang terjadi di media sosial. Tidak hanya itu, perundungan juga marak terjadi dari kakak kelas ke adik kelas di lingkungan sekolah. Dan kita akan mencoba kembali membahas tentang tema ini ke Ibu Eli. Kita sapa terlebih dulu. Ibu Eli, apakah sudah bisa mendengar suara kami dari studio, Ibu? Iya Mas, sudah Mas. Oke, baik. Kita lanjutkan diskusi kita, Ibu Eli. Sebetulnya apa saja, seperti apa, dan bagaimana mekanisme dari tim TPPK untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi di sekolah kita? Ya, jadi yang pertama tentu saja kita selalu berharap tidak akan ada gitu ya. Tidak akan ada. Sehingga apa? Sehingga kita Pemprov DKI Jakarta melakukan mitigasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mensosialisasikan bahwa tim tersebut sudah terbentuk. Nah, ini secara masif kita sampaikan ke seluruh sekolah-sekolah, bahkan kemudian ke orang-orang tua murid. Kenapa gitu? Ini adalah salah satu bagian tanggung jawab kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah kalau kemudian sampai ada tindakan tersebut gitu, kami Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu melakukan pendampingan terhadap korbannya. Jadi dengan harapan banyak kita melakukan mitigasi, sosialisasi, kemudian kalau sampai terjadi ada korban yang harus kita dampingi, itu mudah-mudahan kita bisa memberikan anak-anak rasa nyaman untuk belajar, untuk berkegiatan di sekolah, seperti itu. Oke. Ketika ada kasus kekerasan atau perundungan yang terjadi, ini tim TPPK mendapat datanya dari mana? Apakah dari si korbannya langsung atau dari orang tuanya si anak atau seperti apa, Bu? Dan bagaimana juga sampai ke proses mediasinya? Apakah ada aksi mempertemukan juga antara pelaku dan korban sehingga semua pihak bisa belajar dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak kita, Bu Eli? Iya. Menjadi catatan penting ya kalau menurut saya ya. Biasanya anak-anak atau orang-orang yang mendapat kekerasan seksual itu dia butuh keberanian untuk mengadu. Jadi mudah-mudahan mumpung kita semuanya saya dikasih kesempatan di sini gitu ya. Yuk lindungi yuk anak-anak yang mengadu gitu. Jangan kemudian mereka yang kemudian diberitakan gitu. Mereka sudah mau mengadu aja bagi saya adalah sangat luar biasa. Baik itu keluarganya maupun korbannya. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita gitu ya, Pemprov DKI Jakarta bisa tahu. Karena kita mempunyai kanal-kanal, Mas. Jadi, siapapun saja boleh mengadu. Syukur-syukur dari korbannya atau keluarganya itu langsung ke kita. Kemudian yang kita lakukan apa gitu? Kita menonaktifkan kalau itu adalah dari kelompok sekolah untuk memudahkan pemeriksaan. Jadi yang bersangkutan gitu misalnya itu dari keluarga pendidik gitu ya misalnya ya, itu kita akan nonaktifkan mereka supaya memudahkan proses pemeriksaannya. Dan bagaimana untuk anak-anak tersebut, untuk siswanya, kita dampingi. Tadi di awal saya sampaikan, kita ada satu tenaga ahli ya melalui Dinas PPAPP. Biar anak-anak itu mempunyai kepercayaan lebih bahwa yang sudah dia alami itu kita ada bersama-sama dengan mereka. Seperti itu yang paling penting bagi saya. Jadi kalau kemudian aduannya 7, bisa jadi ya kejadian di bawah itu ada 10, ada 20 gitu. Jadi saya senang sekali pada siang hari ini saya dikasih kesempatan gitu ya untuk menyampaikan. Yuk kita bergandeng tangan, anak-anak kita adalah aset kita. Tahun 2045 yang sudah kita canangkan gitu ya, Indonesia Emas. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi ini menarik ya. Kasus-kasus yang sudah diadukan mungkin
tidak sebanyak apa yang terjadi di bawahnya, seperti fenomena gunung es ya, yang terlihat di permukaan itu hanya sebagian kecil, yang di bawahnya ternyata sebetulnya itu ada begitu banyak sekali yang belum terungkap. Lalu bagaimana Bu, agar fenomena gunung es ini, kasus-kasus yang ada di bawah ini bisa terungkap juga? Apakah perlu adanya penelusuran lebih dalam lagi, riset lagi yang lebih matang dari tim TPPK, karena kekerasan ini bukan hanya sekedar fisik ya, tapi ada juga kekerasan verbal, di media sosial juga di sana-sini sangat marak, dan bahkan dari kakak kelas ke adik kelas yang melakukan perundungan, kekerasan ini juga marak. Guru bahkan juga sering melakukan kekerasan di sekolah yang tidak terungkap di mana-mana. Ini bagaimana Bu agar bisa semuanya terlihat dan bahkan tertangani oleh tim TPPK? Ya, izin menyampaikan. Tim tersebut gitu ya, tidak hanya diam saja, tidak hanya setelah dibentuk terus tidak melakukan apapun, tapi kita melakukan sosialisasi. Tadi saya sampaikan, kita mengikutsertakan komite yang anggotanya adalah orang-orang tua murid itu sendiri, seperti itu. Kemudian kita sampaikan ke anak-anak bahwa anak-anak itu punya hak untuk mengatakan tidak terhadap dirinya sendiri. Biasanya kenapa sih gitu? Kok kemudian ada bullying, kemudian ada kekerasan-kekerasan verbal lainnya gitu, tapi mereka diam saja karena mereka nggak tahu haknya. Jadi itu yang selalu kita sampaikan dalam sosialisasi tersebut, kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa kita punya hak untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak kita sukai dengan badan kita. Bahkan itu sekedar untuk perkataan. Dari kakak kelas ke kita adik-adik kelasnya, maupun kekerasan melalui media sosial yang memang benar-benar sekarang ini tidak bisa kita hindarkan. Alhamdulillah Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan pemerintah pusat, ada beberapa minggu kemarin Ibu Menteri PPAP juga datang ke kita, kemudian Ibu Mutia Hafiz juga datang ke DKI Jakarta. Tujuannya apa? Tujuannya selain kita tahu hak kita terhadap badan kita, Bu Mutia Hafiz mengatakan, yuk menggunakan gawai dengan bijaksana. Yang marak sekarang ini kan tidak hanya seperti itu, judo juga menjadi hal yang sangat penting kan gitu. Pinjol juga menjadi sangat penting untuk anak-anak ketahui. Jadi seperti itu Mas, tantangan DKI Jakarta sangat luar biasa, tapi yuk kita bergandeng tangan, mudah-mudahan dengan hal-hal yang seperti ini, dengan secara kawan-kawan media membantu kita untuk mensiarkan gitu ya, kita semakin banyak yang tahu. Seperti itu Mas. Oke, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan lagi lebih dalam Bu Eli, tapi usai jeda ya Bu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ibu Suharini Eliawati, selaku pelaksana tugas Asisten Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bu Eli, saya ingin masuk ke bagaimana agar anak-anak kita yang menjadi korban kekerasan fisik ataupun non-fisik ataupun verbal begitu ya, bisa pulih lagi mentalnya, psikologinya bisa pulih lagi dan dia bisa masuk lagi ke sekolah belajar di sana. Bagaimana Bu treatmentnya ke anak-anak kita yang menjadi korban? Apakah di screening terlebih dulu dia perempuan atau laki-laki, kemudian umurnya berapa sehingga semua treatment untuk menyembuhkan mereka, memulihkan psikologi anak-anak kita bisa lebih efektif, Bu Eli? Ya. Terima kasih Mas. Jadi begitu kita bicara tentang korban, yang pertama perlu kita lindungi adalah identitas. Sepakat ya pasti ya, identitas harus kita lindungi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih treatment? Tadi saya sampaikan, kami punya tenaga ahli. Jujur Bilolah yang lebih tahu pentahapannya. Kalau korbannya laki-laki, tentu cara kita mendekati berbeda. Kalau dia perempuan, remaja putri, SD, SMP, SMA, tentu hal yang berbeda juga cara menyampaikannya. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita berupaya memulihkan trauma tersebut dalam waktu yang singkat. Dan sambil mereka tetap sekolah. Supaya apa? Supaya mereka tidak tertinggal dengan pelajarannya. Jadi saya bisa pastikan di sini, tim kita di Pemprov DKI Jakarta memegang rahasia korban tersebut dengan sambil kita melakukan pendampingan, sehingga mereka dengan secepatnya akan menghilangkan traumanya.
keberhasilannya seberapa? Kalau ditanya seperti itu gitu ya. Masing-masing orang berbeda. Menerima kondisi tersebut, itu ada yang bisa seminggu, dia kemudian tegar kembali sekolah dengan kepala tegak. Ada juga yang mereka butuh sebulan lebih, Mas, untuk kemudian mereka bisa bergaul kembali dengan teman-temannya. Jadi kami tentu melalui tenaga profesional gitu ya, itu tentu lebih percaya dengan mereka. Seperti itu. Oke, baik. Saya ingin masuk ke siapa saja sebetulnya tim dari TPPK ini dan bagaimana jika ada anak yang menjadi korban kekerasan ingin mengadu karena tentu mereka punya beban mental yang sangat luar biasa ya, sangat malu bahkan untuk berbicara ke orang tuanya saja mungkin mereka merasa ada tekanan mental yang luar biasa ketika ingin mengatakan apa yang terjadi di sekolahnya ketika dia mengalami kekerasan. Bagaimana Bu pendekatannya agar murid-murid kita, anak-anak kita mau belajar berbicara ketika mendapatkan kekerasan dan bagaimana pula metodenya, mekanismenya sehingga semua bisa secara struktural ada mekanisme yang proper dan penyelesaiannya juga lebih bagus Bu. Bagaimana dengan skenario-skenario seperti ini Bu? Ya, jadi yang pertama adalah siapa sih yang menjadi anggota TP3 tadi ya? Adalah dari kelompok sekolah, tapi saya pastikan bukan kepala sekolah. Kenapa gitu? Itu adalah untuk proses independen, proses lebih adil. Kemudian yang kedua kita libatkan komite. Komite itu kan orang-orang tua gitu kan, orang-orang tua sekolah gitu kan. Sama yang ketiga adalah OPD lain yang terkait. Entah itu dinas sosial, dinas PPAPP, dinas kesehatan. Jadi kita pastikan seluruh tim tersebut kita akan melakukan dengan seadil-adilnya. Kalau terjadi tindakan-tindakan seperti itu. Kemudian bagaimana tata caranya untuk mengadu, izin menyampaikan Ibu Bapak kawan-kawan pemirsa seluruhnya, anak-anak gitu, anak-anak kita sekarang itu kan dengan guru relatif dekat. Jadi di sekolah itu kan ada yang namanya guru BK atau guru bimbingan konseling gitu, atau dengan guru-guru wali kelasnya, atau dengan guru-guru yang mereka benar-benar bisa percaya untuk melakukan curhat atau menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi dengan mereka. Tapi yang beberapa kali kita alami justru bukan dari si korban yang lapor ke kita, tapi adalah sahabat-sahabatnya, adalah orang-orang terdekatnya. Seperti itu. Jadi makanya kemudian saya terima kasih sekali siang hari ini adalah momen yang sangat luar biasa untuk saya. Saya sampaikan ke seluruhnya gitu ya. Anak-anak punya hak untuk mengatakan tidak. Kalau kemudian terjadi pada dirinya, dia harus berani melaporkan. Karena apa? Karena kita menjaminkan kerahasiaan. Itu sih Mas. Oke, luar biasa. Terakhir Ibu Eli, apa harapan Ibu dengan tim TPPK untuk menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan yang ada di sekolah dan apa juga pesan bagi tenaga pendidik ataupun orang tua dan anak-anak kita, Ibu? Ya, jadi yang pertama untuk kawan-kawan saya yang menjadi anggota tim gitu ya, yuk kita melakukan secara profesional, secara adil gitu ya, baik itu korban maupun yang terduga, itu yang pertama saya adalah penting. Lakukan proses dengan secepat-cepatnya. Gitu. Kemudian bagaimana himbauan saya kepada seluruh saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang saat sekarang ini menjadi pendidik, menjadi guru gitu ya. Yang saya tahu guru adalah digugu dan ditiru. Itu bahasa Jawa waktu saya kecil gitu ya. Guru itu adalah panutan. Semua tingkah laku kita akan diikuti oleh anak-anak didik kita. Jadi yuk kita sebagai guru tidak hanya kita mengajarkan ilmu, tapi kita mengajarkan adab atau etika. Kemudian untuk seluruhnya, anak-anak saya, seluruhnya yang dimanapun berada, sekali lagi saya sampaikan, kita berhak terhadap badan kita untuk mengatakan tidak. Jadi kalau hal-hal yang tidak kita sukai, ada orang yang mengata-ngatai kita, ada orang yang menyentuh bagian-bagian penting dari diri kita harus berani mengatakan tidak terhadap siapapun juga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada DAI-TV yang sudah memberikan atensi untuk kami, untuk tema-tema yang sangat luar biasa. Saya tunggu kunjungan-kunjungan ke lapangannya biar saling mengenal.
Baik, terima kasih kembali sudah berkenan menjadi narasumber kami di Halo Indonesia. Kita harapkan dengan adanya tim TPPK ini bisa menghadirkan suasana kegiatan belajar mengajar yang inklusif, yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Terima kasih Ibu Eli telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum Ibu Eli. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mencicipi combro yang ternama di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.